Username-nya root dan passwordnya 123456788. Dan ini sudah masuk ke halaman utama atau dashboardnya PHP MyAdmin. Banyak sekali beberapa fitur di sini, tapi saya tidak akan jelaskan satu persatu. Saya cuma bahas beberapa fitur yang biasa saya gunakan dan umumnya digunakan. Ada tab menu database, kemudian SQL, ekspor dan impor. Database ini kalau kita klik tab database, maka akan muncul beberapa nama database yang sudah pernah dibuat. Jadi ada dpt, info.db dan seterusnya. Ini nama-nama database yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Kemudian tab SQL ini digunakan untuk menuliskan script atau query SQL. Jadi kalau kita punya pemahaman lebih tentang query SQL, itu silahkan dituliskan secara manual di sini. Dan ekspor ini digunakan untuk mengekspor tabel atau database yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Misalnya kita mau memindahkan database-nya dari satu komputer ke komputer lain, maka tinggal kita ekspor database-nya, formatnya bisa kita pilih, bisa format SQL, bisa format CSV atau lain sebagainya sesuai kebutuhan kita. Dan di fitur berikutnya ada impor. Ini kalau misalnya komputernya sudah kita tentukan mau diinstal di mana, maka tinggal kita browse aja, pilih file sesuai dengan yang tadi sudah kita ekspor. Berikutnya sebelah kiri di sini ada tree menu ya. Kalau kita klik misalnya satu database info.db, maka akan muncul beberapa tabel di sini. Kalau kita klik satu tabel aksi misalnya, ada muncul kolom ya. Ini tabel-tabel yang nanti akan kita buat. Nah, untuk membuat database baru tinggal kita masuk ke menu database, kemudian masukkan nama database sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya latihan _db. Kita klik tombol create. Satu database sudah kita buat, latihan DB. Kemudian kalau satu database sudah kita buat, langkah berikutnya kita bikin tabelnya. Nah, cara membuat tabelnya tinggal kita klik nama databasenya, nanti muncul di sini create table. Masukkan tabelnya, misalnya tabel barang aja ya biar gampang. Tabel barang itu berisikan berapa kolom. Contoh misalnya kita mau masukkan kode barang, nama barang, dan harga. Itu aja ya contohnya. Berarti ada berapa kolom? Ada 3 kolom. 3 kolom. Kita masuk ke pengaturan tabelnya, masukkan beberapa field yang kita butuhkan, misalnya kode barang. Dan disarankan pada saat penulisan ini jangan pakai spasi ya. Kalau mau pakai spasi pakai underscore aja. Kode barang, nama barang, dan harga barang. Kalau sudah menentukan nama kolomnya, kita tentukan juga tipe kolomnya. Tipenya apa nih? Misalnya kode barang kita pilih dia int saja, integer, artinya hanya bisa memasukkan kode dengan karakter angka. Jadi kalau kita masukkan karakter huruf dia nggak bisa. Kemudian nama barang kita pilih varchar saja, biar bisa dimasukkan karakter huruf dan karakter angka. Kemudian harga barang int juga, karena harga itu pastikan dia hanya munculnya karakter karena harga ini kan pasti dia memasukkan angka ya, bukan huruf. Kemudian setelah kita menentukan tipe, kita menentukan length, values atau jumlah karakter yang mau diatur dalam kolom tersebut. Kode barang misalnya kita masukkan karakternya nggak usah banyak-banyak lah ya, 5 aja dulu, 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 5 karakter dia bisa menampung data. Kemudian nama barang kita berikan karakternya berapa? 50 aja ya. 50 karakter. Harga barang kita kasih misalnya 20 aja. 20 karakter. Karena kalau 1000 berarti kalau harganya 1000 berarti berapa karakter? 4 karakter ya, 4 karakter. Nah, 20 ini berapa karakter? Pokoknya kita setting aja 20 lah.
masih latihan ini kan. Berikutnya yang diatur setelah kita menentukan nama kolom, jenis tipe kolom, kemudian jumlah karakternya, kita atur di bagian indeks. Nah, untuk bagian indeks ini saya sarankan bagian kode barang dibuat primary. Kenapa dibuat primary? Kita go aja. Kenapa dibuat primary? Agar dalam satu tabel tidak ada kolom yang sama. Karena nggak mungkin kan kode barang dua kode barang dalam satu barang, nggak mungkin juga, atau beberapa barang tapi ada kode barang yang sama. Pada saat di barcode dia akan error, nggak kedeteksi ini harganya berapa nih gitu. Jadi tidak unik ya, kode barang itu harus unik. Kalau sudah selesai semua, jadi cukup pengaturannya 4 aja dulu. Nama, tipe, kemudian jumlah karakter dan indeksnya. Kalau sudah, kita save. Oke, jadi satu database sudah kita buat, satu tabel sudah kita buat dengan nama tabel barang. Nanti kita akan latihan di video berikutnya bagaimana cara menghubungkan halaman web kita dengan database ini. Karena database ini akan kita gunakan untuk menyimpan data-data yang kita perlukan dalam aplikasi web yang kita buat. Dan nanti juga kita akan bikin latihan bagaimana membuat satu form entry yang kemudian akan diproses dan disimpan ke dalam database SQL ini. Seluruh proses pembuatan database dan tabel sesimpel itu sebetulnya. Kalau kita mau bikin tabel baru, tinggal kita klik nama database-nya, kemudian kita bikin satu tabel baru di sini. Create new table. Gampang. Jadi nggak susah web programming ini. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa bagikan agar yang lain juga bisa mendapatkan manfaat yang sama dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.